So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Nubia Neo 5G, HP yang baru 5 bulan rilis, tapi harganya tuh udah turun hampir 700.000. Harganya pas awal launching di bulan Oktober tahun lalu itu ada di Rp2.999.000. Tapi di bulan Maret tahun 2024 ini harganya jadi 2,3 jutaan. Kalian bisa cek aja di toko online mereka. Ya sebenarnya dengan harga 2,3 jutaannya ini HP itu ya masih sering dimendang-mendingin ya sama HP lain, karena jujur aja ini HP tuh cuma ngebawa performa yang kenceng dengan banyak ngorbanin hal-hal lainnya. Oke, di bagian desain ini HP tuh bisa kalian lihat sendiri kalau ini tuh terlalu ke gaming-gamingan ya. Bentuknya mengotak dan pakai material plastik. Untuk warna hitamnya ini itu untuk sisi warna orange ya, bisa kalian lihat kalau ini tuh kayak menyala-nyala gitu ya kalau misal kena cahaya. Nah, di sisi atas smartphone ini ada lubang mic. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray slot yang jenisnya ini dual nano SIM aja tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Dan di bagian bawah ini ada grill speaker yang jenisnya mono speaker. Terus ada lubang charging USB-C, lubang mic, dan lubang jack audio 3,5 mm. HP ini tentunya udah ada NFC ya dengan posisi sensor yang ada di samping rumah kameranya. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya Full HD Plus dan luas layarnya ada di 6,6 inci. Buat layarnya ini udah punya refresh rate 120 Hz yang buat dipakai scrolling itu udah enak. Untuk kualitas layarnya jujur aja agak kurang enak dilihat ya. IPS-nya ini bukan tipe IPS yang bagus dan sayang banget desain layarnya juga kelihatan kurang enak buat dilihat. Bagian kameranya ini pasti pakai desain water drop notch dan buat bezel di bagian bawahnya ini lumayan tebal. Overall sih kualitas layarnya ini berasa agak kurang. Meskipun resolusinya Full HD Plus, tapi gambar yang ditampilin berasa kurang enak aja nih buat dilihat. Lanjut, kalau buat performa ini yang cukup menarik nih. Di atas kertas chipsetnya ini cukup mumpuni, yaitu pakai UniSoC T820 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Sementara itu buat storage RAM-nya ini 8 GB dan internalnya ada di 256 GB. Buat performa hariannya sih udah enak banget ya. Buat buka tutup aplikasi juga berasa lancar. Terus buat jalanin aplikasi-aplikasi yang sehari-hari kita pakai ini juga aman-aman aja. Nah, kalau buat performa gamingnya langsung aja kita cobain. Main Mobile Legends ini dapetin settingan ultra dengan refresh rate yang ada di super, tapi sayang FPS yang didapat mentok di 60 FPS aja, bukan 90 FPS. Untuk pengalaman main sih nggak ada kendala sama sekali ya, karena 60 FPS-nya ini bisa rata dan cukup stabil. Buat PUBG Mobile settingan yang kebuka ini ada di smooth extreme sampai HDR ultra. Pas main di smooth extreme ya ini nggak dapat 60 FPS, justru ini ada di kisaran 40 FPS aja. Mulus sih, cuma ya nggak mulus banget, tapi overall pengalaman mainnya sih udah lumayan enak lah, ditambah gyronya juga udah hardware. Kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowest dan hasilnya FPS yang didapat ada di kisaran 45 FPS ketika lagi jalan-jalan santai dan 35 sampai 40 FPS ketika lagi battle yang ngeluarin banyak efek kayak gini ya. Ya overall performa gamingnya sih sebenarnya udah cukup oke lah buat ukuran HP yang harganya ada di 2,3 jutaan. Untuk baterainya Nubia Neo 5G ini itu punya kapasitas baterai yang ada di 4500 mAh. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 9%. Buat main sosmed TikTokan selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 10%. Dan buat main Genshin di settingan lowest selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 26%. Ya wajar ya mengingat kapasitas baterainya ini cuma 4500 mAh. Nah, kalau buat kecepatan ngecasnya ini ada di 22,5 watt. Buat isi dayanya dari 0 sampai full itu butuh waktu 2 jam. Buat sistem operasi Nubia Neo 5G ini itu pakai MyOS 13 dengan basis Android 13. Untuk informasi update sendiri ini kurang jelas ya, alias nggak dapat informasi resmi dari pihak Nubianya langsung. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Nubia Neo 5G ini itu dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel yang ditemanin kamera depth sensor yang punya resolusi 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Buat hasilnya ini menurutku agak kurang ya. Bukan jelek sih, tapi dia tuh nggak ngasih hasil yang istimewa, jadi terkesan biasa aja. Di kondisi terang benderang kayak gini pun ini hasilnya juga masih terhitung kurang memuaskan dibanding para kompetitor-kompetitornya di rentang harga yang sama. Nah, sisanya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini.
Oke, ini perekaman dari Nubia Neo 5G. Resolusi mentoknya cuma di Full HD 30 fps ya. Jadi nggak ada opsi lebih tinggi. Dan ya, kamera bukan hal yang diunggulin sama HP ini, jadi ala kadarnya aja. Buat HP yang harganya sekarang di 2,3 juta, hasilnya seperti ini. Menurutku agak kurang sih ya. Agak kurang oke buat ukuran HP 2,3 juta. Cuma ya kalau kalian pakai kamera jarang-jarang dan yang penting ada kamera aja, ya udah cukup sih. Dibuat jalan pun saat di preview kelihatan shaky ya. Nggak tahu nanti hasil jadinya bakalan di processing jadi lebih mulus atau sama aja saat aku lihat di preview. Ini kalau aku lihat di preview sih kelihatan banget shaky-nya pas jalan. Wih, ada banyak burung. Coba kita zoom digital. Ini 2,5 kali, ini 3 kali. Mentok berapa ya? Oh, 5,5 kali mentok. Oke. Kamera depan juga sama, mentok di Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Kalau dipakai jalan juga kelihatan banget shaky-nya. Oke. Kalau backlight muka masih kalah, cuma ya lumayan kelihatan. Belakang pun juga kelihatan putih banget tadi awan-awannya. Harusnya ini biru ya. Cuma jadi putih benderang. Kalau dipakai jalan kayak gini. Oh ya, kalian juga bisa nilai buat kualitas audionya kayak gimana. Ini aku nggak pakai apa-apa, langsung dari mic HP-nya. Oke, itu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Nubia Neo 5G ini itu pantas aja sih dibenang-beningin. Dia tuh nggak ngasih sesuatu yang wow ya buat harganya meski udah turun. Performanya pun ini cuma di atas kertas aja yang cakep. Pas dites ya cakep, cuma nggak secakep kayak yang mereka jembrengin. Ya keputusan balik lagi ke kalian. Tapi kalau misal aku ada duit 2,3 juta, aku nggak bakal milih ini ya. Aku bakal pilih brand lain ketimbang HP ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.